Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Fitri Lestari, mahasiswa Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Alauddin Makassar. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengelompokkan makhluk hidup. Baik, saya akan mengutip pengertian klasifikasi makhluk hidup dari salah satu ahli, yaitu Aristoteles. Pengklasifikasian makhluk hidup dilakukan menurut sistem logis dengan membagi makhluk hidup ke dalam 3 kelas tergantung pada tingkat jiwa mereka. Tanaman masuk ke dalam kelas pertama karena hanya memiliki jiwa vegetatif untuk mengaktifkan makanan dan reproduksi. Hewan dinilai berada di kelas lebih tinggi. Selain memiliki jiwa vegetatif, mereka juga memiliki jiwa hewani. Adapun alasan mengapa perlu dilakukan pengklasifikasian makhluk hidup. Yang pertama, untuk mempermudah dalam mempelajari makhluk hidup. Kedua, untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup itu. Yang ketiga, untuk membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Keempat, untuk menyederhanakan objek studi. Dan yang kelima, untuk memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Adapun sistem pengklasifikasian makhluk hidup, yang pertama, sistem buatan, dan kedua, sistem alami, 3, sistem modern. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu sistem buatan. Sistem klasifikasi buatan memiliki dasar pengklasifikasian dengan melihat ciri morfologi, alat reproduksi, habitat, dan penampakan makhluk hidup itu, bentuk dan ukurannya. Contoh pengklasifikasian buatan yaitu yang pertama pada tumbuhan. Klasifikasi buatan akan membedakan atau akan mengelompokkan antara yang mana pohon, semak, perdu, dan gulma. Sedangkan pengklasifikasian buatan pada hewan itu mengelompokkan hewan berdasarkan tempat, yaitu kelompok hewan yang hidup di laut dan kelompok hewan yang hidup di darat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang sistem pengklasifikasian alami. Klasifikasi ini didasarkan pada sistem alami, artinya pengelompokannya didasarkan pada ciri morfologi atau bentuk tubuh alami, sehingga terbentuk takson-takson alami, misalnya hewan berkaki 4, hewan berkaki 2, dan hewan tidak berkaki. Baik, kita akan ke sistem modern. Berdasarkan sistem modern mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara takson yang satu dengan yang lain. Misalnya, makin banyak persamaan, makin dekat hubungan kekerabatan. Makin sedikit persamaan morfologi antar takson, maka semakin besar perbedaan dan semakin jauh hubungan kekerabatan. Adapun yang terakhir dalam klasifikasi makhluk hidup yaitu dasar pengklasifikasian makhluk hidup. Yang pertama, metode empiris. Metode ini mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan alfabet. Dan yang kedua, metode rasional. Metode ini mengelompokkan makhluk hidup atas dasar hubungan yang jelas dari sifat dan ciri yang ada. Sekian, itulah penjelasan dari saya. Jangan lupa jika ingin cerdas maka rajinlah membaca, karena di zaman sekarang itu ketampanan dan kecantikan tidak terlalu dibutuhkan. Orang itu untuk sukses butuh skill dan kecerdasan, maka rajin-rajinlah membaca. Tanamkan dalam diri kita ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk, dan tanamkan dalam pikiran kita
dan pikiran kita dan hati kita bahwasanya semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Sekian, assalamualaikum.